Terima kasih pemirsa karena tetap setia bersama Dialog Spesial ISKI. Mbak Cynthia Malani, kita kembali lagi pada pembicaraan tentang good corporate governance. Mbak Lani, tadi kita bicara tentang dewan direksi dan dewan komisaris gitu ya. Kira-kira sebetulnya struktur seperti apa yang bisa dianggap efektif dari sisi komunikasi ketika para dewan itu mengkomunikasikan good corporate governance-nya pada bawahan-bawahannya? Struktur komunikasinya. Iya. Bagaimanapun secara psikologis dalam sebuah organisasi itu ada yang punya wewenang ya. Dan biasanya siapapun yang berada di situ akan kembali kepada pusat kekuasaan itu. Ya kan? Itu makanya sepertinya kalau di Indonesia itu agak ribet ya. Kalau mau menetapkan, seandainya saya ada klien yang meminta itu membuat struktur seperti itu. Dan akhirnya dalam penelitian saya, rata-rata mereka harus mencari orang luar yang mengawasi. Jadi bahkan di sekolah-sekolah sekalipun, jadi selain ada kepala sekolah, ada yayasan, biasanya mereka membentuk tim pengawas secara khusus yang menunjukkan bahwa semuanya itu dalam koridor yang 3 hal tadi. Walaupun faktor ekonomi dalam sebuah perusahaan itu pasti penting ya, karena salah satu tujuan dari penciptaan sebuah organisasi yang making profit ya tentu adalah itu ya, untuk menciptakan keuntungan finansial, dan tentu secara hukum harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi jangan lupa bahwa dalam etika itu selalu menyangkut kepada kepentingan orang lain. Jadi bukan hanya kepada kepentingan dia sendiri. Nah, kepentingan orang lain ini tentu saja perlu dipikirkan siapa yang akan, sehingga dalam bidikan public relations itu ada stakeholder, ada shareholder. Nah, 2 ini yang tentu harus dipikirkan. Jadi ketika menciptakan struktur, tentu saja ini perlu keterbukaan pikiran para CEO, dewan komisaris, dan sejauh ini kalau PR yang mengajukan selalu mengalami sebuah kegagalan sih seperti itu, karena kenapa saya harus diatur seperti ini, kenapa saya harus berbuat ini, berbuat itu gitu. Tetapi kalau saya perhatikan justru perusahaan-perusahaan yang semakin kan tujuan dari pengarahan ini adalah menuju ke arah yang lebih baik. Perusahaan-perusahaan yang justru menerapkan ini selalu langgeng, selalu bertahan lama dibanding mereka yang terserah saya, nggak perlu kasih rambu-rambu, nggak ada kode-kode, itu kan ini perusahaan saya gitu kan. Nah, itu yang biasanya dia pada jangka tertentu mungkin mendapat sesuatu atau tercapailah unsur utamanya itu keuntungan finansial, tapi yang lainnya mungkin dalam waktu tertentu akan runtuh juga gitu. Jadi tetap harus melibatkan banyak simpati ya ketika kita bicara pun tentang good corporate governance, karena kalau ditarik dari sejarahnya tadi itu kan juga muncul karena kegelisahan akan ketidakadilan yang terjadi di sekeliling itu. Ya, jadi saya tambahkan, jadi selain itu harus muncul dari para mereka yang CEO ya, dewan komisaris, akhirnya kalaupun memilih SDM pelaksana tugas itu, biasanya harus memiliki kriteria-kriteria yang memang mengarah ke good itu. Oke. Jadi memang yang dilihat adalah yang tidak hanya tahu goals-nya kita di sini, tapi juga cara mencapai goals-nya itu banyak pakai hati juga gitu ternyata. Oke. Iya. Mbak Cynthia, sebetulnya selain quotes tadi dari good corporate governance, prinsip utama atau prinsip-prinsip yang penting yang ada dalam good corporate governance itu apa saja sih? Sebetulnya yang terkenal saat ini ada 5 prinsip yang kita sebutnya, kita singkatnya menjadi tarif. Yang pertama adalah transparansi. Perusahaan itu harus transparan. Itu berhubungan dengan financialnya. Harus accountable. Dan terus kemudian dia harus responsible. Dan independence, dan terakhir adalah dia harus fair. Fair itu adalah fair kepada minority shareholder, fair kepada stakeholdernya juga gitu. Jadi itulah 5 prinsip dari good corporate governance yang harus diterapkan
kepada perusahaan. Nah, termasuk kalau misalnya yang tadi dibilang oleh Ibu Ulani bahwa bagi yang menerapkan prinsip code seperti itu, code atau prinsip seperti itu, maka biasanya perusahaan lebih jelas karena dengan prinsip transparansi, accountability, responsible, independence dan sebagainya itu akan membuat perusahaan menjadi lebih profesional dalam mengelola perusahaannya. Jadi tidak ada yang ibaratnya tidak ada yang dirugikan baik dari shareholder maupun stakeholder. Karena kalau prinsip zaman dulu adalah yang penting adalah shareholder interest. Kalau saat ini sudah tidak bisa lagi karena bagaimana caranya sebuah perusahaan di-governance-kan dengan baik sehingga kepentingan dari shareholder bisa dipenuhi sekaligus juga kepentingan stakeholder juga harus diperhatikan gitu. Jadi itu harus balance sekarang. Nah, inilah yang membuat perusahaan ini menjadi langgeng seperti itu. Apakah prinsip-prinsip tarif semacam itu, quotes kayak gitu, atau prinsip dari good corporate governance itu berlaku umum di seluruh dunia, atau ada beberapa negara yang tertentu secara khusus tuh punya tambahan atau yang ini harus dikurangi mungkin gitu? Lima code ini sangat global ya, sangat universal ya. Seluruh negara maju bahkan seluruh negara maju yang saya tahu, negara berkembang maupun sampai di negara-negara miskin pun karena ini sifatnya sudah globalisasi ya kita saat ini wajib hukumnya menerapkan code itu di dalam perusahaannya, terutama perusahaan yang sudah go public ya, atau yang menganut yang berhubungan dengan masyarakat gitu loh. Jadi itu wajib hukumnya secara internasional dan code itu berlaku secara internasional gitu. Kalau good corporate governance itu tidak dilakukan, apa ada kemungkinannya di situ perusahaan itu akan mengalami krisis? Balik lagi kepada sejarahnya zaman dulu gitu loh. Code ini lahir disebabkan terjadi action yang dilakukan, action yang dilakukan oleh Dewan Direksi tanpa terdeteksi. Sehingga kalau misalnya code ini tidak dilaksanakan gitu ya di dalam mengarahkan perusahaan untuk memanage sebuah proses perusahaan, maka bad governance itu akan terjadi gitu. Karena kecenderungan berdasarkan teori agensi, kecenderungan ketika seorang manusia itu dipercaya yaitu Dewan Direksi untuk mengelola sebuah aset yang besar, kecenderungan dia untuk menggunakannya untuk interestnya dia atau kepentingannya dia itu akan besar. Karena ini sifatnya sangat manusiawi yang kita sebut dengan greedy. Nah, itu. Nah, mungkin awal-awal dia tidak seperti itu, tapi begitu perusahaan itu makin membesar dan asetnya makin banyak dan dia melihat bahwa banyak opportunity yang terbuka untuk dia, maka timbullah rasa greedy ini dan sehingga akhirnya dia mengambil sesuatu yang bukan haknya itu. Jadi dia tidak memikirkan lagi kepentingan shareholder dan stakeholder, tapi dia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Nah, itulah makanya kalau code ini tidak ada, maka saya hampir yakinkan greedy itu akan terus ada. Oke, seperti kita itu. kembali nih, greedy Mbak, ketamakan. Tadi yang kita bicarakan tentang etika bahwa di dunia ini tuh nggak cuma kita aja, nggak cuma CEO-nya aja gitu-gitu. Ketika kemudian greedy ini tidak dapat ditahan karena kan secara manusiawi juga kalau kita punya sesuatu yang banyak, kita akan merasa bahwa karena saya yang punya ini pada awalnya, kalau ini jadi berkembang, ini jadi bagus, kenapa tidak kembali lagi semua pada saya gitu ya. Kemudian melupakan semua simpati, melupakan etika-etika yang ada. Dari sisi komunikasi, krisis semacam itu bisa kita hindari dengan cara apa, Mbak? Ya, justru dari pengalaman ya, yang diperhatikan perusahaan-perusahaan yang jatuh, negara-negara yang dapat dikatakan bangkrut, itu kalau ditilik salah satunya adalah dominan yang tidak menggunakan code-code yang disampaikan oleh Bu Cynthia tadi. Jadi termasuk di Asia itu yang ya maaf saja salah satunya Indonesia itu yang terendah dalam menerapkan GCG ini gitu. Jadi kembali ya ini ke faktor edukasi ya. Jadi mungkin kalau bagian dari kita para akademis adalah menerapkan bahwa kalaupun nanti jadi entrepreneur, jadi apa tuh bukan hanya tujuannya adalah untuk saya dan sekitar saya, tapi juga berpikir saya ini bersama dengan siapa, di dalam dunia yang seperti apa gitu.
Kalau kita perhatikan sekarang ini hampir ya, bukan nggak banyak sih. Akhirnya salah satu kompensasinya adalah ke Go Green misalkan, salah satunya. Jadi dan mereka menyatakan Go Green-nya dengan semua berwarna hijau, ya, yang tadinya biru jadi hijau, dan saya tidak perlu diteliti apakah ini sebetulnya sebuah langkah yang lebih baik atau hanya simbol-simbol saja. Jadi kembali sebetulnya kepada kesadaran. Dan kesadaran ini tidak diciptakan tiba-tiba. Jadi konsultan komunikasi manapun, konsultan manajemen manapun tidak akan mungkin bertahan terus mengingatkan kalau para yang punya wewenang ini tidak menyadari secara betul apa sih fungsi dari GCG ini gitu. Jadi memang harus ada kesadaran, tidak hanya dari yang pemiliknya sendiri, tapi juga dari bawahan-bawahannya, karena greedy tersebut tidak hanya datang dari atasan ya, tapi dari bawah juga bisa. Kemudian biasanya seperti itu. sih kepala itu katanya akan menentukan seperti apa ekornya. Seperti yang orang Jepang katakan, ingin mengetahui bahwa ikan ini segar atau tidak, jangan lihat dari ekornya, dari tulang-tulangnya, mulai dari kepalanya katanya. Ini dapat diibaratkan juga, jadi kesadaran itu paling utama sebetulnya dari yang punya wewenang. Begitu yang punya wewenang itu sadar, mentransfer ke bawah itu jauh lebih mudah dibanding yang bawah di training, tapi yang di atasnya tidak menyadari. Sejujurnya saya temukan yang seperti itu gitu. Ditahan dulu Mbak temuan-temuannya. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali.